Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumi fid dharain amin. Kemarin sudah dibicarakan tentang adabnya muhtasib atau adabnya orang-orang yang bekerja, orang-orang yang beramal untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama, orang muhtasib itu yang perlu harus dipersiapkan adalah al-ilmu. Yang kedua adalah al-wara'. Wa amma husnul khuluq, yang ketiga adalah husnul khuluq. Wa amma husnul khuluq, dan utawi bagusnya budi pekerti, ini yang harus dipersiapkan. Yang ketiga, adabnya orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar adalah husnul khuluq. Orang harus mempunyai pribadi budi pekerti yang bagus. Falyatamakan, maka hendaklah berketetapan siapa muhtasib berbihi dengan husnul khuluq, minal lutfi, daripada sifat lemah lembut, warifki, dan mempunyai sifat kasih sayang. Wa huwa utai husnul khuluq itu aslul babi, itu menjadi pokoknya ini bab. Wa asasu, dan asasnya atau dasarnya ini bab. Wal ilmu, utawi sifat ilmu, kemarin sudah bicarakan tentang ilmu. Wal wara', dan sifat wara', layak fiyani, tidak cukup keduanya fihi, di dalam ihtisab, di dalam berkaitan dengan amal amar ma'ruf nahi mungkar. Fa innal ghadaba, maka karena sesungguhnya murka, marah, idza haja, ketika berkobar apa ghadab, layak fi, tidak cukup apa mujarradul ilmi, apa melulunya ilmu, wal wara', dan sifat wara', fi qam'ihi, di dalam mencegahnya ghadab. Malam yakun, selagi tidak ada fit tab'i, itu di dalam tabiatnya apa qabulun, apa menerima dengan baik, lahu, kepada muhtasib, bi husnil khuluq, dengan pribadi yang husnul khuluq atau budi pekerti yang bagus. Jadi harus tiga-tiganya, tidak hanya masalah ilmu, tidak hanya wara', tapi yang paling istimewa dasar adalah mempunyai karakter husnul khuluq, baik budi pekerti. Kadang-kadang orang alim pinter tapi marah-marah terus. Kadang-kadang orang wara' tapi justru menyalahkan orang lain terus. Makanya pentingnya itu, dasarnya ilmu wara' harus didasari dengan husnul khuluq, baiknya budi pekerti. Wa ala tahqiq, dan pada hakikatnya falayatimu, maka tidak akan sempurna apa al-wara', sifat wara', illa ma'a husnul khuluq khalqi, kecuali beserta bagusnya budi pekerti, wal qudrah, dan mampu ala dhabdis syahwat, atas mengekang syahwat, wal ghadab, dan marah. Wabi, dan dengan husnul khuluq yasbiru, bisa menjadi sabar siapa al-muhtasib, orang yang muhtasib. Muhtasib itu orang yang kerja dalam amar ma'ruf nahi mungkar, alama, atas perkara asoba, yang menimpa apa perkara kepada muhtasib, fi dinillah, di dalam agamanya Allah Ta'ala, menurut Allah. Wa illa, dan jika tidak, faida usibta, maka jika ditimpakan siapa kamu, faida usiba, maka jika ditimpakan apa irduhu, harga dirinya orang, au maluhu, atau hartanya orang, au nafsuhu, atau jiwanya orang, bisyatmin, dengan dicaci, au dorbin, atau dipukul, nasya, maka lalai, nasya, maka lupa siapa al-muhtasib, al-hisbata, pada hisbah, yaitu
mempersiapkan dalam amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Wa ghafala dan lalai siapa orang an dinillah daripada agamanya Allah, wastaghala dan menyibukkan siapa orang binafsi dengan dirinya orang, bal rubbama yaktumu, sebaliknya terkadang didahulukan alaihi atas muhtasib apa ibtidaan di dalam permulaannya litolabil jah karena mencari kedudukan, wal ism dan mencari nama. Ini ilmu wara husnul khuluq. Jadi orang yang bekerja dalam dakwah yang harus dipersiapkan apa? Ilmu wara husnul khuluq atau baiknya budi pekerti. Nah, kalau tidak tiga-tiganya ini dijaga, kadang-kadang lalai dari garisnya dakwah itu. Dari garisnya dakwah kadang-kadang begitu sudah agak terkenal sedikit, karena dia menjadi orang terkenal, terus kemudian mencarilah dia untuk mencari kedudukan, atau kalau tidak mencari kedudukan, mencari namanya supaya menjadi terkenal, atau menjadi, kalau bahasa sekarang itu apa? Menjadi supaya viral. Itu mencari hal-hal yang semacam itu sudah tergelincir. Orang yang seperti itu tergelincir daripada tujuan dakwah yang sesungguhnya. Jadi jangan itu yang dicari. Jadi harus murni karena Allah dulu, murni karena Allah dulu, ya. Kalau pemanya itu hanya perkara kecil gitu. Wah, di sifat maka utai ini sifat as-salasu yang 3. Biar dengan sifat ini tasiru jadi apa al-hisbatu apa hizbah minal qurbat, daripada amal ibadah atau amal-amal pendekatan kepada Allah. Kalau memang dengan 3 sifat ini, maka seluruh aktivitas dakwahnya betul-betul menjadi qurbat, amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabiha dengan ini sifat salas tantafiu tertolak apa al-mungkaratu berbagai kemungkaran, wa in fukitat dan jika ditiadakan hadis sifat ini, sifat yang 3 ini, lam yandafi maka tidak bisa menolak siapa muhtasib, lam yandafi maka tidak bisa tertolak apa al-mungkaru apa perkara mungkar, bal rubbama kanat sebaliknya terkadang ada apa al-hisbatu apa hisbah aidon begitu juga mungkarotan itu mungkar. Terkadang justru dakwahnya itu bukan dapat kurubat mendekatkan diri kepada Allah, tapi justru dakwahnya itu justru bernilai mungkar di sisi Allah Subhanahu. Naudzubillah summa naudzubillah. Limujawazati haddis syar'i, karena melewati batasannya syariat fiha di dalam hisbah. Maka penting orang yang berdakwah itu harus tahu ilmu, harus wara, tahu akhlakul karimah. Wadalla dan menunjukkan ala hadil adab atas ini budi pekerti apa qauluhu apa sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ya'muru jangan perintah siapa kamu. Ini perintahnya Nabi ini. La ya'muru jangan perintah siapa kamu bil ma'rufi dengan perkara ma'ruf. Walayanha dan jangan mencegah siapa kamu anil mungkari dari perbuatan mungkar, illa raqiqun kecuali orang yang hatinya penuh kasih sayang, illa raqiqun kecuali hatinya yang dipenuhi kasih sayang, fima di dalam perkara ya'muru perintah siapa orang bihi dengan rafiqun yang sama ini. Rafiqun yang penuh kasih sayang, rafiqun yang sama dengan yang penuh kasih sayang itu. Rafiqun yang kasih sayang, yang sayang. Fima di dalam perkara yang melarang siapa orang anhu daripada ma. Jadi kalau ngajak ya sayang, mencegah juga sayang. Halimun yang lembut atau tidak gampang marah. Bima di dalam perkara ya'muru perintah siapa orang bi dengan ma. Halimun dan yang lembut. Bima di dalam perkara yanha melarang siapa orang anhu daripada ma. Faqihun yang alim. Bima di dalam perkara ya'muru perintah siapa orang bi dengan ma. Faqihun yang alim.
fima di dalam perkara yang melarang siapa orang anhu daripada ma. Wahada utawi ini ya dulu menunjukkan ala anna atas sesungguhnya keadaan la yustaratu tidak disyaratkan apa yakuna supaya ada siapa muhtasib orang yang dakwah itu faqihan mutlakon seorang ulama top, faqihan mutlakon seorang faqih, seorang alim mutlakon yang mutlak. Jadi kalau alim mutlak itu standarnya luar biasa, harus tafsir Al-Quran menguasai semua, harus hadis menguasai semua, harus fikih menguasai semuanya, balaghah, nahwu, sharh dan sebagainya harus paham semuanya. Itu namanya faqih, faqih mutlak ya. Tapi yang diperintahkan bal sebaliknya fima di dalam perkara yang amuru perintah seorang bihi dengan ma, wayanha dan mencegah siapa orang anu daripada ma, wakada dan begitu juga al hilmu apa sifat hilm artinya tidak gampang marah. Jadi ini perhatikan. Jadi orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar atau katakanlah seorang ulama harus perintahnya Nabi di sini. Perintahnya Nabi tidak boleh perintah dengan ma'ruf itu la ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar illa rafiqun fi ma ya'mur rafiqun fi ma yanha. Jadi harus bersifat kasih sayang dalam beramar ma'ruf, berkasih sayang juga dalam nahi mungkar. Jadi dasarnya itu kasih sayang. Aduh kasihan ini anak bodoh, bagaimana ya bisa ngaji. Jangan hanya sekedar ngomong, tapi harus ada actionnya. Orang ini nggak bisa, kasihan. Pokoknya kamu cerita, orang jiwa dakwah itu kasihan di sana. Kasihannya itu apa? Karena bodoh nggak bisa ngaji. Maka bagaimana orang itu bisa ngaji gitu loh? Bagaimana dia bisa Kamu siapkan waktu kamu untuk ngaji. Siapkan diri kamu untuk ngajar ngaji. Paham apa paham? Ya. Begitu juga kalau kamu ngajak ma'ruf lah dengan kasih sayang, mencegah juga dengan kasih sayang. Maka oleh karena itu makalah ulama, siapa yang dinamakan ulama yang betul itu al ulama yanduruna ilal ummah bi'ainir rahmah. Perhatikan, yang dinamakan ulama sejati itu adalah ulama yang memandang pada umat ini dengan pandangan kasih sayang. Paham apa paham? Jadi di sini yang dinamakan ulama sejati adalah al ulama yanduruna ilal ummah bi'ainir rahmah, dengan mata pandangan kasih sayang. Ulama yang sejati seperti itu. Jadi yang memandang umatnya Rasulullah, umat manusia ini dengan pandangan kasih sayang ya. Sehingga ulama itu justru tidak menimbulkan perpecahan ya, kejahatan, permusuhan, caci maki kepada sesama makhluk. Kalau seperti itu ulama jauhi. Ulama begitu kamu ngaji di dalam halaqah itu, kalau dulu kamu tidak gampang mengkafirkan orang, memusyrikkan orang, begitu kamu ikut halaqah, kafir, musyrik, ahli neraka. Kafir, musyrik, ahli neraka. Masya Allah. Begitu ikut halaqah, ikut ngaji, justru kamu jadi panitia pencatat orang lain masuk neraka. Naudzubillah summa naudzu. Maka oleh karena itu pentingnya alim, ilmu itu harus dengan guru itu harus dengan sanad. Maka pentingnya sanad. Al isnadu minad din. Sanad itu adalah bagian daripada agama ini. Walau lal isnad laqala man syaa. Andai kan seseorang itu tidak punya sanad, maka ia bisa bicara sembarang-sembarang saja. Sanad ilmu agama itu loh, perhatikan. Sanad ilmu agama ini adalah bagian daripada agama itu sendiri. Sanad, kamu belajar Al-Quran dari mana? Kamu belajar fikih dari mana? Gurunya kamu siapa? Guru kamu punya guru siapa? Guru kamu punya guru siapa? Sambung. Dan itulah yang diajarkan oleh salafun saleh. Ulama-ulama salaf kita seperti itu. Jadi kalau kamu ingin betul-betul ulama yang betul-betul diakui itu, mesti kalau kita nyebut ulama itu kita tahu gurunya. Kita tahu gurunya. Punya Syekhina Maimun Zubair, muridnya siapa? Kita tahu. Muridnya ini, kiai ini, ulama ini. Sudah ketahuan. Kalau kita bicara Imam Ghazali siapa? Belum punya Imam Haramain, begini. Sudah tahu.
Tapi kalau sekarang itu banyak ustaz, banyak ulama yang katanya ulama, ya, walaupun dia mungkin ulamanya sudah punya merek punya merek punya merek ya, punya SK. Ulamanya sekarang itu harus pakai SK. Ulama yang punya SK, begitu kita sebut dia itu muridnya siapa? Tidak tahu kita muridnya siapa. Nah itu makanya kalau betul-betul ulama harus pegang, jaga sanadnya. Kamu muridnya siapa? Murid guru kamu muridnya siapa? Kita ketahuan dari situ. Makanya al-isnad minad din, sanad itu adalah bagian integral daripada agama ini sendiri. Andai kan tidak ada sanad keguruan, keilmuan, maka orang itu akan bicara sembarang saja. Oh seperti ini guru kami mengajarkan. Oh seperti ini guru kami mengajarkan. Ini yang harus diikuti. Jangan guru kamu adalah Google, ya. Jangan guru kamu Google, paham ya? Wadalla dan menunjukkan ala hadil adab atas ini tata kerama. Apa kaulu lanjut ya. Waqala dan berkata siapa Hasan Al-Bisri, siapa Syekh Hasan Al-Bisri rahimahullah taala, idza kunta, ketika ada siapa kamu mimman daripada seseorang, ya'muru yang perintah siapa orang bil ma'ruf dengan perkara yang ma'ruf, fakun maka jadilah siapa kamu min ahidin nas, daripada orang yang pandai mengambil hatinya manusia bi dengan ma'ruf. Perhatikan di sini, idza kunta, jika ada siapa kamu mimman daripada seseorang ya'muru bil ma'ruf, kalau kamu ambil bagian dalam amar ma'ruf nahi munkar, maka kamu jadilah orang yang pandai mengambil hatinya manusia bihi dengan ma'ruf, bihi dengan kebagusan. Wa illa, dan jika tidak, kalau kamu tidak pandai mengambil hatinya orang, halakta, maka rusak siapa kamu, hancur siapa kamu. Dakwah itu yang paling enak didekatin dulu orang. Dekati dulu. Kamu kalau dekat, kalau kamu ngomong itu enak, nyambung apa nyambung? Nyambung. Hatta kalau kamu marah-marah itu bisa kena. Kamu, kenapa seperti itu? Kamu nggak sholat subuh, kau disiram. Kalau yang nyiram teman kamu sendiri, kenapa tidak subuh? Siram. Paling-paling kamu tertawa atau paling apa begitu saja. Karena apa? Teman kamu, paham apa paham? Tapi kalau kamu udah dikenal dulu, udah dikenal di hatinya dia, begitu kamu bereaksi sedikit, kamu seolah-olah menjadi dicurigai, ya. Kamu dicurigai kan bisa menjadi permusuhan. Ini kata Hasan Al-Basri. Wali Abi Utayyah, dan diriwayatkan oleh Abi Utayyah. Tadullu ala taqwa wa anta muqassirun ayaman yudawin nasa wa huwa saqimun. Ini dalam kitab yang ini ada, tapi dalam naskah yang lain tidak ada. Saya punya beberapa kitab Ihya yang menjadi pedoman adalah ini, cetakan ini, kenapa namanya? Darul Minhaj ini. Ada kitab satu lagi, ada kitab 3 paling tidak. Saya di satu kitabnya nggak ada. Tak dulu menunjukkan siapa kamu ala takwa, atas ketakwaan. Wa anta, dan utai kamu muqassirun, itu ceroboh sendiri dalam masalah ketakwaan. Kamu ngajak orang untuk bertakwa, tapi kamu sendiri ceroboh dalam masalah takwa. Ayaman, wahai orang, yudawi yang mengobati siapa man annas, pada manusia, wahwa utaiman itu sakimun, sedang sakit sendiri. Nah ini gini ya, amar ma'ruf nahi munkar yang efektif ini harus dirinya menjadi contoh terlebih dahulu. Bagaimana ini? Gampangnya gini, kamu ngajak orang takwa tapi kamu sendiri tidak takwa, begitu itu efektif apa tidak? Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin saya bro, takwalah kalian kepada Allah SWT, tapi kamu sendiri hati kamu tidak takwa sama Allah. Efektif apa enggak bicara seperti itu? Enggak efektif. Atau mungkin dengan bahasa yang di sini, kamu mau mengobati orang, ada orang sakit parah kepada kamu, minta obat, tapi kamu sendiri sedang diopnam, megap-megap sendiri di rumah sakit. Bisa apa tidak seperti itu? Ada dokter lagi diopnam,
lagi dipasang segala macam alat apa itu, alat untuk kesehatannya. Ada orang datang, Pak Dokter, saya sakit Pak Dokter, Pak Dokter saya ini sakit parah, minta resepnya supaya saya bisa sembuh Pak Dokter. Dokternya sendiri ngomongnya, aduh saya juga sakit, gitu itu, ya, tidak efektif, tidak efektif. Dakwah yang seperti ini tidak efektif. Ngajak orang supaya pinter masalah agama, dia sendiri bodoh, paham? Ngajak orang pinter ngalim tapi dirinya sendiri tidak ngalim. Ngajak orang belajar tafsir, dirinya sendiri tidak pernah ngaji tafsir. Ngajak orang supaya belajar hadis, dirinya sendiri tidak pernah ngaji hadis. Wa ini mera'an, dan sesungguhnya seseorang lam yaj'al, tidak menjadikan sama albirra pada kebaktian, kanzahu pada gedungnya bir. Walau kana, dan jika ada apa dunya lahu la'adimun, tentu tidak ada atau habis apa dunia. Waqad qila, dan sungguh diucapkan, la talum al mar'a ala fi'lihi wa anta mansubun ila mislihi man dama syai'an wa ata mislahu fa inna ma yazri ala aqlihi. La talum, jangan mencaci siapa kamu, al mar'a pada seseorang, ala fi'lihi atas pekerjaannya orang, wa anta, dan utai kamu, mansubun itu dinisbatkan siapa kamu, ila misli pada sepadannya man. Jangan kau mencaci seseorang atas pekerjaannya orang kalau kamu juga pelaku itu sendiri. Jangan kau mencaci perbuatan orang kalau kamu justru juga pelaku sama dengan orang itu sendiri. Man, barang siapa, zama mencela siapa orang, syai'an pada sesuatu, wa ata, dan mendatangkan siapa mislau pada sepadannya syai', fa inna ma yazri, maka sesungguhnya mendatangkan malu siapa orang, ala aklihi, atas akalnya man. Masya Allah. Walasna, dan tidak ada siapa kami, nakni menghendaki siapa kami, bihada dengan ini, annal amra bil ma'ruf, sesungguhnya amar ma'ruf, yasiru itu jadi mamnu'an itu terlarang, bil fiski sebab kefasikan, perbuatan fasik orang itu. Walakin, tetapi yaskutu bisa jatuh apa asaruhu, asarnya dakwah, asarnya amar ma'ruf, alal qulubi, atas hati-hati, bidzuhuri fisqihi, dengan nampak kefasikannya apa orang, linnasi pada manusia. Orang akan tidak ada kesan, orang tidak ada asar dakwah kalau dirinya ngajak amar ma'ruf nahi mungkar, tapi justru dirinya pelaku kemungkaran itu sendiri, ya. Hadirin, jangan suka ninggalin jamaah, dia sendiri tidak pernah jamaah. Efektif apa enggak ngomong gitu? Efektif apa enggak? Jangan anak-anak kalian dibiarkan tidak bisa ngaji. Ayo pondok pesantren kan, anaknya sendiri tidak ada yang mondok. Efektif apa enggak? Nanti ditertawakan sama jamaah, Hadirin, mari kita ta'lim wa ta'allum. Kita harus belajar, ngajar dan belajar yang sungguh-sungguh, sisihkan waktu. Dirinya sendiri tidak pernah, kalau ada orang ngaji, orang apa, tidak pernah ikut hadir. Masya Allah. Waqat ruwiya, maka disungguh diriwayatkan, an Anas radhiyallahu anhu, diriwayatkan daripada sahabat Anas radhiyallahu anhu, anau, sesungguhnya sahabat Anas, qulna, berkata saya kami, ya Rasulullah, wahai utusannya Allah, Allah na'muru bil ma'ruf hatta na'mala bi kullih. Apakah tidak boleh memerintahkan siapa kami? Allah na'muru, apakah tidak boleh, apakah tidak boleh memerintahkan siapa kami bil ma'rufi, dengan perkara yang ma'ruf, hatta na'mala, sehingga mengamalkan siapa kami bi, dengan ma'ruf, kullih, semuanya ma'ruf, wala nanha, dan tidak melarang siapa kami anil mungkari, daripada perbuatan, hatta nastanibah, sehingga menjauhi siapa kami kepada mungkar, kullah, semuanya. Faqala, maka bersabda sahabat Nabi SAW, bal murru, sebaliknya perintahlah kamu semua bil ma'ruf, dengan perbuatan ma'ruf, wa illam ta'malu bih kullih, walaupun kamu tidak mengamalkan semuanya bi, dengan ma'ruf, kullih, semuanya. Wanhau, dan melaranglah kamu semua anil mungkari, dari perbuatan mungkar, wa illam tastanibuh, dan walaupun belum menjauhi semuanya kamu semuanya kepada mungkar, kullah, semuanya mungkar. Wa ausa, dan memberi wasiat siapa ba'du salaf, sebagian ulama salaf, bani, pada putranya ba'du salaf. Faqal, maka berkata ba'du salaf,
In arada, jika menghendaki siapa ahadukum, salah satu kamu semuanya, ayya'muru, supaya perintah siapa ahadukum bil ma'ruf, dengan perbuatan yang ma'ruf, fal yuwattin nafsahu ala sabr, maka hendaklah menempatkan kamu nafsahu, pada dirinya kamu, ala sabri, atas kesabaran, wal yasik, dan hendaklah mendekatkan percaya siapa kamu bisawab, dengan pahala dari Allah minallah. Faman, barang siapa wasiqo, percaya kumandel atau percaya betul bisawab, dengan pahala minallah, lam yajid, maka tidak menemukan siapa orang masal adza, pada sentuhan kesakitan. Jadi kalau kamu niatnya ibadah lewat ilmu, lewat amar ma'ruf nahi mungkar, perhatikan ini. Kalau memang diri kamu mempersiapkan diri untuk menjadi pendakwah yang istimewa di sisi Allah, maka hendaklah kamu harus menempatkan hati kamu, jiwa kamu atas kesabaran, dan kamu harus yakin semua amal kamu itu, dakwah kamu itu, mengkhidmat kamu pada ilmu itu adalah pahala daripada Allah. Kalau orang sudah seperti ini, sudah mantap percaya semua ini dapat bagian daripada Allah, pahala dari Allah, maka orang itu tidak akan tersentuh oleh apapun juga. Ini bedanya. Bedanya kalau kamu maunya, kenapa mau ngajar di pondok pesantren, kenapa kamu mau ngaji anak-anak, padahal kamu tidak digaji, kenapa mau? Karena kamu yang dicari pahala dari Allah. Kamu menjadi pegawainya Allah, yang gaji Allah, surganya Allah, ridhonya Allah. Kalau kamu tidak seperti itu, kamu tidak akan real. Kenapa kamu ngaji 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, mau kelihatan semangat, tapi begitu lama-lama, wah, kenapa saya gini? Kalau saya ngojek dapat uang banyak, kalau saya kerja dapat uang banyak. Lah ini masalahnya kamu karena matre itu loh. Kalau kamu matre, maka kamu pasti tidak akan bisa khidmat di dalam agama ini, dalam amar ma'ruf, dalam ilmu ini dengan sungguh-sungguh. Kalau jiwa kamu matre, pasti kamu tidak akan bisa. Inilah ulama-ulama. Kau lihat kiai-kiai, masya Allah, yang saya idolakan, saya sering ceritakan sama kalian ya. Seperti Mbah Kiai saya, Mbah Kiai Maimun, guru-guru kami yang dari Pondok Sarang, ngaji di pondok ini tidak ada gaji. Kau bayangkan. Ngaji di pondok tidak digaji oleh pengurus, tidak digaji oleh santri, tidak ada gaji daripada santri-santri. Mbah Kiai Maimun ngaji, habis subuh ngaji, habis duhur ngaji, habis ngasar ngaji, waktu masih agak muda-muda, habis maghrib ngaji, habis sholat isya ngaji semuanya. Itu semua tidak digaji. Apalagi kalau puasa ngajinya sampai jam 12 malam. Itu tidak digaji oleh santri-santri. Tapi kenapa mau? Ya karena mau mencari pahala di sisi Allah, mau mengabdi, mau menjadi pegawainya Allah. Tapi kalau kamu jadi guru, ngajar di sekolah, udah digaji 3 bulan lah semuanya. Kira-kira mau masih ngajar apa enggak kira-kira? Kabur, karena bukan lillahi, tapi karena untuk lil fulus, karena cari Kalau memang seperti itu ya ngojek saja ente, ya. Pak Ustaz kenapa enggak saya suruh ngajar wani piro. Kalau Ustaz sudah wani piro repot. Masya Allah. Semoga kita dianugerahkan kekuatan ya, keberkahan untuk khidmat kepada ilmu ini dengan sungguh-sungguh mencari pahala, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.